Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku yang masih membahas tentang seputar kompor gas. Oke teman-teman, hari ini saya perbaikan untuk kompor Rinnai lagi, dimana yang satu susah menyala dan yang satu ketika putarannya diikuti agak sedikit longgar ya. Jadi langsung aja kita eksekusi. Oke, yang pertama kita buka dulu untuk bagian tatakan atasnya, kita lepaskan ke burnernya, dan ini bisa kalian lihat ya, kompornya itu sangat parah ya, sangat kotor, bahkan banyak tai tikus di dalamnya itu. Jadi akan kita bersihkan dulu terlebih dahulu, tapi sebelum kita bersihkan kita perbaiki dulu bagian yang rusaknya ya, karena untuk pembersihan biasanya memakan waktu yang lumayan ya, untuk durasinya lama. Nah, seperti biasa kita lepaskan dulu bagian selang ini dan kita bongkar. Untuk bagian baut yang paling depan ini ada 4 biji saja dia, kita akan lepaskan dulu ya. Dan untuk alat yang kalian gunakan tuh simple ya. Kalau untuk perbaikan kompor, yang penting kalian mau, kalian bisa gunakan obeng bunga seperti ini, bisa kalian lakukan ya. Oke, kita lepaskan dan kita akan periksa ya bagian mana yang memang ini ya. Ini yang bagian sebelah kanan yang susah menyala, dan ternyata bagian kabel NTK nya dia lepas. Ini yang menyebabkan dia tidak ada percikan keluar, karena bagian kabel pemantiknya itu sudah ini ya, copot atau lepas karena longgar, sehingga tidak ada percikan, dan ketika gas dikeluarkan itu tidak ditembak oleh percikan api sehingga tidak menyala. Jadi solusinya bagaimana ya, dipasangkan kembali aja, dia gampang ya. Nah, nanti kalau kalian mau lebih kuat, kalian bisa dorong menggunakan tang ya untuk mengisi bagian kabel pemantik ini. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian penguncinya ini. Di sini dia ada pengunci untuk ini ya, supaya NTK-nya tidak mudah lepas. Nah, ini tadi yang lepas ya, ini cuma saya pasang pakai tangan, baru kalian bisa dorong menggunakan tang. Nah, kalau kalian rasa kurang yakin kuat, kalian juga bisa nanti tambahkan lem ya, kalau kalian tidak ada cadangan untuk penggantinya. Kalau memang mau lebih cepat ya, kalian tinggal ganti yang baru. Tapi di sini saya tidak akan mengganti yang baru karena ini masih bisa ya kita akali. Oke, kita pasangkan kembali. Jadi masalahnya sudah selesai untuk yang bagian sebelah kanan ya. Jadi kita rangkai ulang untuk bagian posisi ininya ya, yang sebelah kanan, untuk bagian blok mesin yang sebelah kanan. Jadi sebenarnya sih kalau kalian ikuti terus video ini, kalian perhatikan untuk bagian para pemula itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk perbaikan kompor, kalau masalahnya hanya ringan seperti ini. Dan ini bagian api tembaknya sudah saya bersihkan juga supaya gasnya nanti lebih lancar lagi pada saat kita menghidupkan kompornya pada saat start. Oke, kita kasih kencang. Ini di samping ini cuman hanya menggunakan rata-rata ini ya, untuk baut-bautnya cuman baut motif bunga dia. Oke, kita tes ya. Nah, ini sudah normal ya, sudah menyala. Satu kali kutik saya sudah langsung ini. Dan ini memang seperti inilah yang ibu-ibu impikan ya pada saat memasak di dapur ya. Tidak cetek-cetek berapa kali, sampai 10 atau 20 kali lalu tidak menyala. Oke, kita kencangkan lagi untuk baut-bautnya. Jadi sambil menunggu ini ya. Oke, buat teman-teman juga yang sudah selalu support dan selalu nonton video-video aku, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga rezeki kalian lancar, sehat selalu. Oke, sekarang kita buka bagian sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri untuk bagian blok mesinnya, ini masalahnya agak berbeda ya, karena dia ketika kita putar itu ada sedikit kayak ini ya, apa namanya, missing begitu, kayak loss dia. Itu diakibatkan dari palu atau nah ini ya, ini yang saya kasih tunjuk, ini dia sudah aus. Nah, ini kalau misalkan posisinya memang tidak ada pengganti, tidak usah kalian ininya, kalian coba dibalik saja dia posisinya, yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas. Dan untuk bagian ini apa, ring pelatuknya itu kalian bisa lipat sedikit ya. Ini biasanya sih
karena memang ya faktor usia ya, sudah lama pemakaian tuh pasti untuk kompor-kompor yang jenis seperti itu pasti seperti itu kendalanya ya. Kalau sudah los itu dia palu pematinya yang sudah terkikis, dan biasanya juga tidak ada pelumas, posisinya di situ kering ya. Jadi kalian juga bisa menambahkan ini nanti apa, gemuk atau stempet di bagian untuk apa, bagian pelatuknya itu ya, untuk bagian pelatuk sama dengan apa, palu pemantiknya itu. Oke, ini sudah normal ya. Ini sekarang sudah 1 kali kutikan sudah langsung bisa menyala. Jadi kita pasangkan kembali ya untuk bagian ininya. Dan untuk masalah mesin sudah terselesaikan ya. Jadi kita habis ini kita akan lanjut, kita akan bersih-bersih untuk bagian bodi kompor ya, termasuk juga bagian corongnya. Dan ini tuh seperti kalian lihat ya, sudah enak. Dan biasanya bunyinya juga lain dia ya. Kalau ini bisa kalian rasa dia agak sedikit berat ketika diputar, itu agak keras, tidak longgar atau los kayak tadi pas di awal sebelum diperbaiki. Ini ya, kita tes ulang lagi yang sebelah kanan untuk memastikan bahwa sudah ini ya, perbaikan kita sudah berhasil. Oke, mantap ya, pinya tuh panjang. Nah seperti ini dia. Nah ini ya, supaya lebih yakin jadi kita harus tesnya memang berulang-ulang, karena biasanya tuh karena faktor angin atau apa ini biasa pengaruhnya kadang suka ini ya, suka kembali ini masalah. Oke, kita cuci dulu untuk bagian mesin. Nah tidak apa-apa juga kalian bisa langsung menggunakan sabun saja, ini saya menggunakan deterjen. Jadi langsung kita bersihkan saja bagian mesinnya, karena ini saya lihat sudah berjamur dan sudah banyak minyak-minyak juga ya, dan bumbu-bumbu bekas masakan yang sudah masuk di bagian pipanya ini. Nah tapi yang mesti kalian ingat, jangan sampai airnya masuk di bagian ini ya, kabel pemantik. Nah ini bagian lapisan atas covernya, ini covernya menggunakan stainless ya, jadi biarpun kita gosok menggunakan spon kawat ini tidak ada masalah ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan renanya yang tipe Chevron, itu kalian mesti tidak boleh kasar-kasar kalau membersihkannya ya. Kalau ini nah cuman ini bagian belakangnya harus hati-hati, karena bagiannya itu bagian paling tajam ya, jangan sampai tangan luka. Oke, ini untuk bagian tatakannya. Tatakan ini sepertinya yang punya kompor itu belum lama melakukan pergantian, jadi masih kelihatan seperti baru ya. Yang sebelah kanan ini masih oke untuk tatakannya, dan ini yang sebelah kiri sudah keropos. Nah lanjut kita akan bersihkan bagian bodi. Nah ini bodi utama ya, tempat tersimpannya blok. Dan ini seperti kalian lihat ya, di belakangnya itu sudah banyak itu tai tikus yang ya ini mungkin sudah tahunan ya nggak pernah dibersihkan, jadi sedikit agak berat, juga banyak minyak-minyak yang sudah menempel dicampur dengan tai tikus. Dan ini tuh bisa jadi virus yang berbahaya ya kalau kita tidak bersihkan, apalagi kalau sudah bercampur dengan makanan. Nah di sini ada yang berbeda, nanti saya gunakan kalau sudah tebal minyak seperti ini ya, agar kalian mudah, kalian tidak bisa mencuci langsung hanya dengan sabun. Karena kenapa, dia lemak-lemaknya itu dia masih menempel, jadi kalian nanti bisa gunakan metode yang saya lakukan kalau kalian mau coba. Tipsnya ini yang jarang dilakukan ya para tukang servis, itu dengan menggunakan metode ini ya, ditabur pasir dulu terlebih dahulu. Kita gunakan pasir, tidak usah kalian pesan juga terlalu banyak ya, cukup hanya satu ini saja ya, sekitar sedikit saja, satu mangkok begini sudah boleh. Ini ditabur-taburkan dulu, baru nanti kalian gosok dengan menggunakan spon kawat. Nah tuh dicampur air seperti ini, jadi dia untuk lemak-lemaknya terangkat ya, jadi sangat membantu, ini mempermudah. Karena biasanya itu mungkin kalian kalau tidak dicampur pasir biasanya menempel ya di spon kawat, itu kadang menumpuk di situ lemak-lemaknya, berpindah ya, jadi dari kompor ke spon kawat. Begitu kalian gosok lagi ya menempel lagi di kompornya, itu seperti ini ya. Tuh, lebih mudah dia. Jadi sekarang lemak-lemaknya sudah terangkat oleh pasir-pasir ini ya. Oke, yang penting kalian harus sabar ya kalau mencuci kompor yang sudah tahunan begini ya, sudah harus ekstra sabar, jangan menggunakan emosi, karena kalau emosi ya nantinya
hasilnya tidak maksimal. Oke, dan ini juga saya gunakan untuk pasien untuk membersihkan corongnya ya. Seperti kalian lihat sudah tebal sekali ini kotoran di bagian posisi corongnya ini. Dan cuman ini memang kalau Rina yang dulu-dulu ini bahannya stainless asli, jadi agak awet ya, dia tidak mudah bolong. Kalau sekarang kan ada lagi yang tipenya yang memang dia hanya dibuat untuk bahan corong itu yang dari kaleng, jadi tidak tahan lama, cepat sekali keropos. Kita bersihkan. Nah tuh ya, ditusuk-tusuk, jadi kita pekerjaan lebih mudah ya kalau menggunakan trik ya atau strateginya. Nah, kalau kita biasanya menggunakan sabun tuh agak masih kewalahan. Menggunakan pasir ini sedikit membantu mempermudah dan meringankan pekerjaan kita yang paling penting. Jadi kalau ada yang cepat, ya ngapain kita harus menggunakan pekerjaan yang lama yang menghabiskan waktu. Oke, kita siram-siram. Nah seperti kalian lihat ya, sudah mulai bersih, dan ini kita akan finishing, kita lap ya untuk bagian-bagian yang lembabnya. Ini bagian blok mesinnya yang habis kita cuci tadi, kita akan lap. Oke, nah ini kita pasangkan kembali tadi yang lepas tadi ya. Ini karena untuk menghindari keraguan, jadi saya gunakan lem juga dia untuk memperkuat supaya dia tidak lepas-lepas lagi. Oke, ini kalian bisa beli lemnya di toko-toko bangunan ya terdekat. Ini murah, cuman modal 10.000, dan ini bisa dipakai banyak sekali ya untuk memperbaiki kompor. Nah, cuman sedikit saja, ini sudah melengket ya, kasih masuk. Oke, tinggal ya, ini nggak nyampe 1 menitnya sudah kering, sudah melekat. Nah, bisa kalian dorong juga gitu, bantu dengan tang supaya lebih kuat. Ini kita perhatikan, nah, dilihat ya, dicek, nah, percikannya ada keluar ya, berarti NTK-nya masih memang normal, cuman hanya posisi kabelnya saja yang lepas dari bagian posisi magnetnya untuk kabelnya. Oke, ini bagian bodinya yang habis kita cuci ya, sudah bersih, lemak-lemaknya sudah hilang. Jadi sebenarnya kalau kalian memang pengen awet itu kuncinya hanya perawatan, sering kalian bersihkan, kompor itu akan lama kalian gunakan. Dan yang paling penting, kompor itu kalau terawat, kalian menggunakan untuk kompornya itu bisa tetap nyaman ya pada saat memasak. Nah, cuman biasanya kan kembali lagi kepada kesibukan dari masing-masing ya. Biasanya yang memang tidak ada waktu ya agak susah juga, tapi kalian bisa panggilkan teknisi ya. Kalau kalian malas untuk membersihkan kompor sendiri, kalian bisa panggil jasa-jasa servis terdekat di tempat kalian berada. Oke, kita rakit kembali untuk corongnya, kita pasangkan ya, seperti ini saja. Itu gampang ya sebenarnya, yang penting kita ada kemauan saja ya untuk belajar. Oke, kancingannya juga jangan lupa ya kita pasang, ini fungsinya agar corong dia tetap ini ya, tidak bergerak. Oke, nah sebelum ini dipasang burner ya, lebih bagus kalian kasih panas begini, kasih menyala dulu tanpa burner supaya air yang di dalam corong itu bisa kering. Dan ini memang untuk posisi burnernya ya akan kita ganti karena sudah parah juga, ini sudah pecah-pecah ya, jadi apinya juga sudah tidak teratur, jadi akan kita ganti untuk bagian posisi burnernya, kita ganti yang baru ya tuh. Jadi ini seperti kelihatan seperti baru lagi ya kalau sudah ganti burnernya. Oke, kita putar seperti ini dan kita nyalakan. Oke, itu sudah mantap apinya ya, sudah biru, dan yang paling penting tuh bersih ya, bebas dari lemak dan kotoran. Tai tikusnya juga sudah hilang. Oke, kita pasangkan tatakannya. Dan ini memang yang sebelah kiri tatakannya sudah mulai keropos.